Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotaan 3 orang. Yang pertama Siti Wafa, yang kedua Siti Mulyani, yang ketiga saya sendiri Ardika Mahesa. Di sini kami akan menjelaskan dengan judul AI with Rapid Miner. Nah, yang materi pertama akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Siti Mulyani. Next. Oke, baik. Pembahasan di sini ada yang pertama ada cara unduh dan instalasi Rapid Miner, kedua pengenalan lingkungan kerja, ketiga deskripsi persoalan kasus, keempat deskripsi solusi penyelesaian kasus, dan kelima ada penerapan kasus menggunakan Rapid Miner. Next. Yang pertama cara unduh dan instalasi Rapid Miner. Pertama, untuk mengunduh aplikasi, buka situs web Rapid Miner. Kedua, unduh Rapid Miner, dan jika sudah download Rapid Miner, selanjutnya tinggal melakukan instalasi. Di sini klik I agree, klik install. Jika sudah klik finish. Di bagian ini melakukan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Berikut adalah tampilan ketika berhasil memasukkan email dan password dengan benar. Terakhir ada tampilan awal dari aplikasi Rapid Miner. Oke, selanjutnya yaitu pengenalan lingkungan kerja Rapid Miner. Next. Yang pertama yaitu menu bar. Menu bar merupakan bagian berisi berbagi menu utama untuk mengelola proyek, membuat file, menyimpan pekerjaan, dan mengakses fitur Rapid Miner. Yang kedua yaitu ada toolbar. Toolbar menyediakan tombol pintas untuk menjalankan fungsi-fungsi yang sering digunakan, seperti membuka, menyimpan, dan menjalankan proses. Yang ketiga ada repository panel. Repository panel digunakan untuk menyimpan dan mengelola dataset, modal, serta workflow yang dibuat pengguna. Yang keempat ada operators panel. Operators panel berisi kumpulan operator yang digunakan untuk membangun proses analis data dan machine learning. Yang kelima yaitu ada proses panel. Proses panel merupakan area kerja utama untuk menyusun dan menghubungkan operator menjadi sebuah workflow. Yang keenam ada port input dan output. Port input dan output berfungsi sebagai penghubung antar operator sehingga data dapat mengalir sesuai proses yang dirancang. Baik. Yang ketujuh ada parameters panel. Parameters panel digunakan untuk mengatur konfigurasi atau parameter dari operator yang dipilih. Yang kedelapan ada help panel. Help panel menyediakan informasi dan penjelasan mengenai fungsi serta penggunaan operator. Yang ke-9 ada result view. Result view menampilkan hasil proses yang telah dijalankan seperti data, model, grafik, dan evaluasi. Yang ke-10 ada log panel. Log panel menampilkan informasi, peringatan, dan kesalahan yang terjadi selama proses dijalankan. Yang ke-11 ada perspektivis. Perspektivis memungkinkan pengguna berpindah antar tampilan desain, proses, dan hasil analisis.
Yang ke-12 yaitu ada Extensions Manager. Extensions Manager digunakan untuk menambah dan mengelola ekstensi atau plugin pada RapidMiner. Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya sendiri. Oke, di sini untuk deskripsi persoalan kasus. Untuk topik kasusnya yaitu prediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu PS terlambat. Ini akan diprediksi melalui nilai IPK. Nah, masalah sulitnya menganalisis tumpukan data akademik mahasiswa secara manual untuk mengetahui siapa saja yang beresiko lulus tidak tepat waktu. Nah, nanti dihitungnya akan menggunakan software RapidMiner. Terus ada faktor penentu menggunakan indikator utama seperti IPK dan riwayat data perkuliahan mahasiswa. Solusi AI memanfaatkan kecerdasannya pola data IPK tersebut guna memprediksi status kelulusan secara otomatis dan akurat. Terus di sini ada deskripsi solusi penyelesaian masalah. Pengumpulan data. Menyiapkan data historis akademik mahasiswa, khususnya data nilai IPK dan status kelulusan mahasiswa. Status kelulusan sebelumnya. Terus penerapan algoritma AI menggunakan algoritma klasifikasi seperti decision tree atau naive Bayes yang tersedia di dalam RapidMiner. Nah, di sini untuk menyelesaikan kasusnya, kita tuh menggunakan algoritma decision tree. Nanti akan dipraktekkan di software RapidMiner. Terus untuk proses pembelajaran, training, menyuruh AI untuk mempelajari pola hubungan antara tren penurunan atau kenaikan IPK dengan ketepatan waktu kelulusan. Terus ada pengujian, testing, dan hasil, memasukkan data mahasiswa baru ke dalam sistem untuk memprediksi secara otomatis apakah mereka akan lulus tepat waktu atau terlambat. Penerapan kasus menggunakan RapidMiner. Nah, di sini kita akan langsung ke softwarenya. Namanya itu Altair AI Studio. Dulu tuh namanya RapidMiner. Cuman di tengah perjalanan itu ada perusahaan yang cukup besar namanya Altair membeli RapidMiner. Makanya namanya itu berubah menjadi Altair RapidMiner. Nah, di tahun 2006 itu berubah lagi namanya menjadi Altair AI Studio Education. Nah, oke, ini tampilan awal ketika kalian membuka software RapidMiner atau AI Studio. Nah, di sini kita tuh sudah menyiapkan datanya. Oke, ini tuh datanya ya. Oh, sebentar. Nah, ini data yang akan kita pakai di sini. Datanya itu ada 35. Ada 35 data. Nanti kita akan masukkan ke software-nya, ke RapidMiner. Ini tuh data yang sudah difilter ya, sudah difilter. Jadi tidak ada nama, tidak ada nama jurusan, umur, dan alamat. Ini tuh sudah difilter. Kenapa hanya memakai IPK 1 sampai 4? Karena di dalam penelitian itu untuk memprediksi kelulusan mahasiswa yang sangat efektif itu menggunakan IPK semester 1 sampai semester 4. Oke, di sini kita ada di sini di bagian sebelah kiri ada yang namanya operator. Delay kayak Ente. Oke, di sini
ini untuk tampilannya ya, tampilan dari software Bitminer. Di sebelah kiri ada namanya operator. Nah, operator di sini ada beberapa file, ada data access, blending, cleansing, modeling, scoring, dan validation, IP. Nah, di sini kita pilih yang data access. Nah, karena memakan waktu ya, kita langsung aja searching. Read. Nah, di sini ada data access. Nah, di data access ini ada file lagi namanya files. Nah, files ini ada datanya lagi, ada isinya itu read. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kita pilih yang read Excel karena tadi kan datanya itu Excel. Jadi kita pilih Excel. Nah, caranya kita drag aja. Drag, digeser. Akan muncul di kotak ini tuh namanya main process. Nah, di sini ada tanda kentungan, kalau kalian lihat ada segitiga warna kuning. Ini tuh namanya datanya itu tidak ada. Di sini kan namanya read Excel, berarti membaca file Excel. Mau dibaca gimana kalau filenya nggak ada? Makanya kita masukkan filenya. Kalian bisa klik 2 kali atau di sini ada info configuration wizard. Kalian masuk ini. Nah, di sini kita cari datanya, sesuaikan dengan penyimpanan untuk kalian. Ini ada data mahasiswa, tulis next. Nah, ini data yang akan kita pakai. Kita pilih next. Nah, oke. Di sini ada beberapa hal yang harus dirubah. Predikat, IPK1, ini tuh IPK1 itu IPK1 ya, IPK1 berarti IPK semester 1, IPK semester 2, IPK semester 3, IPK semester 4. Nah, untuk type-nya itu udah bawaan ya, numerik atau real, karena di software Bitminer itu udah bawaan namanya real. Nah, di sini ada polynomial. Kenapa otomatis polynomial? Karena pilihannya ada 3. Ada dengan ujian, ada cum laude, ada sangat memuaskan. Makanya pilihannya ada 3. Kalau ada 2 pilihannya, berarti yang dipilih itu bukan polinominal, tapi binominal, yang ini. Oke, karena udah otomatis kita biarkan saja. Nah, untuk role-nya, kita isi dulu role-nya sebagai acuannya nanti. Kita pilih di sini ada label. Klik OK. Nah, ketika sudah, ini ada tulisan di bawah no problem. Maksudnya itu datanya itu aman-aman saja, tidak ada masalah. Ketika datanya ada masalah, nanti akan ada muncul di sini ada masalah pada datanya. Karena ini datanya udah benar, kita finish saja. Oke, nah tandanya udah hilang. Yang tadi ada warna pentungan kuning, silia kuning, sekarang udah menghilang. Kita sambungkan inputnya. Kita juga sambungkan untuk ke outputnya nanti. Oke. Nah, kita coba di run ya, dia play. Nah, ini data yang terbaca oleh di Excel tadi yang kita masukkan. Di sini ada 2 tab ya, ada example sheet sama result history. Result history itu seberapa kalian terus mengeplaynya. Kalau kalian apply lagi nanti akan muncul di sini. Oke, ini tuh berhasil ya, sudah dibaca oleh sistemnya. Ini yang terbaca oleh sistemnya. Selanjutnya, nah tadi kan di penjelasan sebelumnya kita akan menggunakan algoritma decision tree. Nanti kita menggunakan modelnya. Oke, kita cari aja di sini decision tree. Decision. Nah, di sini ada pada file modeling, terus ada predictive, ada trees. Di sini ada banyak ya. Ada decision tree, ada random forest, ada gradient boosted trees, ada ID tree, ada decision time. Di sini juga ada decision tree lagi, tapi mungkin agak beda. Kalian bisa belajar lebih lanjut lagi untuk mencari tahu apa ini perbedaan dari ketiga decision tree ini. Ada multi-way, ada way-based, terus ada random tree. Nah, kita yang paling umum dipakai itu decision tree. Kita drag, geser. Nah, kalian paskan ke garisnya, ke garis ini, lalu paskan.
Oke. Nah, di sini kita sambungkan untuk outputnya. Nah, oke. Sini udah ada ya, udah bisa. Sekarang coba kita play lagi. Coba play. Nah, di sini ada atribut IPK 2, IPK 1 sama IPK 3. Nah, kenapa sih IPK 4 tidak muncul? Karena IPK 4 itu tidak terlalu berpengaruh, jadi tidak dimasukkan oleh sistemnya. Oke. Di sini ada tadi udah dijelaskan result history. Nah, tadi kan kita 2 kali ya mengeplay-nya. Jadi otomatis di result history-nya itu ada 2 kali pengeplayan. Ada 2 kali dijalankan gitu. Di sini ada example sheet. Nah, di sini decision tree. Ini adalah pohon keputusan. Nah, bisa dilihat di sini. Yaitu pohon keputusan yang data yang tadi kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada model. Seperti model kalian bisa dibuat jadi circle seperti ini, bisa jadi radial seperti ini. Nah, kita pakai tree aja ya. Nah, ini ada tulisan. Nah, ada tulisan not label, berarti ya tidak ada labelnya. Oke, berhasil ya untuk algoritma ini untuk pengolahan datanya. Nah, kita pergi ke tree design lagi. Nah, tadi untuk model algoritmanya, algoritma decision tree. Nah, bagaimana untuk melihat, kita coba memvalidasinya. Kita hapus aja dulu decision tree-nya. Terus kita klik kanan ya, di sini ada insert building block. Kita pilih yang nominal cost, nominal cost validation. Nah, di sini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan. Kita keluarkan ya outputnya. Oke, nah di sini ada tulisan di bawah sini, ada a cross validation evaluating a decision tree models. Nah, ini tuh kita lihat dalamnya. Nah, di dalamnya itu seperti ini, ada decision tree, langsung masuk ke apply model, terus ada performance. Jadi di dalam si validation ini tuh ada beberapa, ada decision tree, apply model, sama performance. Oke, kita coba apply. Nah, di sini ada, nah udah tadi kan validation, nah ini akurasinya. Akurasinya seperti ini. Tadi decision tree-nya udah ada. Example sheet-nya tadi yang data yang terbaca oleh sistemnya itu seperti ini. Nah, seperti itulah data tadi di Excel ini tuh kita olah, lalu kita masukkan ke RapidMiner seperti itu. Itu menu-menu utama simpelnya praktek di RapidMiner. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Oke, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.